Declan Rice dianggap sebagai rekrutan terbaik Premier League sejauh ini. Eddie Nketiah dapat saran berharga untuk jadi striker mematikan. Nasib Emil Smith-Rowe di Arsenal jadi tanda tanya. Declan Rice dianggap sebagai rekrutan terbaik Premier League sejauh ini. Mikel Arteta menegaskan niatnya untuk menjadikan mantan kapten West Ham United itu sebagai target nomor satunya di musim panas. Dan dengan dukungan dari Dewan Klub, Declan Rice pindah ke Emirates Stadium dengan nilai transfer sebesar 105 juta pound sterling. Kini rival Arsenal telah memperkuat lini tengah mereka secara signifikan pada musim panas ini dalam upaya untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Moises Caicedo, Romeo Lavia, Mason Mount, Mateo Kovacic, dan Dominic Szoboszlai semuanya bergabung dengan tim-tim baru yang diharapkan dapat bersaing di posisi 4 besar. Namun setelah penampilan yang luar biasa Rice saat melawan Crystal Palace pada Selasa 22 Agustus lalu, Ally McCoist percaya bahwa ia berada di atas para pemain lain. Tidak ada hadiah untuk menebak, bagi saya pikir dia telah dan saya tahu dia akan menjadi pemain yang luar biasa sejak dia pergi ke Arsenal, dan itu pasti Declan Rice, kata McCoist seperti dikutip dari Metro. Berperan lebih ke belakang daripada saat ia dimainkan saat melawan Nottingham Forest pekan lalu, naluri defensif Rice terbukti sangat penting pada menit-menit akhir pertandingan di Selhurst Park untuk membantu Arsenal mencatatkan clean sheet yang sangat berharga. Eddie Nketiah dapat saran berharga untuk jadi striker mematikan. Mantan bek Stoke City dan Gibraltar, Danny Higginbotham memberikan saran kepada Eddie Nketiah tentang bagaimana caranya untuk sukses sebagai titik fokus serangan Arsenal. Pemain berusia 24 tahun ini telah dipercaya untuk menggantikan posisi Gabriel Jesus yang absen karena striker asal Brasil itu sedang dalam masa pemulihan cedera lutut. Eddie Nketiah pun memulai musim baru dengan cara yang menjanjikan, mencetak gol ke gawang Nottingham Forest setelah menerima umpan sensasional dari Gabriel Martinelli. Ini merupakan awal yang penuh percaya diri bagi seorang penyerang. Nketiah pun terbukti menjadi pemain penting dalam kemenangan The Gunners di Selhurst Park. Meski begitu, saat NBC Sport menganalisis penampilan Nketiah di babak pertama, Danny Higginbotham menunjukkan sebuah masalah potensial yang dapat membuat sang striker secara tidak sengaja menghambat serangan Arsenal. Saya pikir Nketiah adalah kuncinya. Ada beberapa cuplikan yang kami dapatkan dari babak pertama di mana dia seperti mengembangkan permainan. Itulah yang Anda inginkan darinya, jelas Higginbotham. Martin Odegaard minta pemain Arsenal belajar dari kasus Takehiro Tomiyasu. Martin Odegaard memperingatkan rekan timnya Takehiro Tomiyasu dan anggota skuad Arsenal lainnya tentang perlunya beradaptasi dengan pedoman wasit yang baru setelah pemain asal Jepang tersebut mendapatkan kartu merah yang tidak perlu saat melawan Crystal Palace. Berbicara setelah kemenangan, Martin Odegaard mengatakan kepada situs resmi Arsenal, "Saya tidak tahu apakah ini sulit, tetapi ini adalah peraturan baru sehingga kami harus beradaptasi. Kartu kuning pertama sangat keras. Saya tidak berpikir dia mencoba untuk mencuri banyak waktu. Dia hanya tidak punya siapa-siapa untuk diberikan bola. Ini sedikit rumit, tetapi kami harus beradaptasi. Itu adalah sesuatu yang harus diingat, tetapi saya tidak berpikir bahwa kami harus terlalu memikirkan peraturan tersebut. Kami harus tetap fokus pada pertandingan." Nasib Emil Smith-Rowe di Arsenal jadi tanda tanya. Penggemar Arsenal Darren Bent mempertanyakan penggunaan Emil Smith-Rowe oleh Mikel Arteta di klub setelah kedatangan Kai Havertz pada musim panas ini. Sebagaimana diketahui, Emil Smith-Rowe telah menjadi pusat dari pembangunan kembali tim Mikel Arteta. Namun setelah serangkaian cedera musim lalu, sang gelandang serang kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Gelandang asal Inggris ini menjadi pemain pengganti yang tidak terpakai dalam dua kemenangan pembuka Arsenal sejauh ini.
Meskipun ia tampil di Community Shield, tampaknya Smith Rowe harus bersabar untuk mendapatkan kesempatan di musim ini. Oleh karena itu, Darren Band pun mempertanyakan apakah Arteta merasa bahwa ia harus membenarkan perekrutan Havertz dengan selalu masukkannya ke dalam tim. Saya pikir ada sesuatu yang terjadi di sana. Saya tidak tahu, saya pikir dia pasti akan diberikan kesempatan. Namun ternyata tidak. Kai Havertz hampir seperti Mikel Arteta berusaha sekuat tenaga untuk memasukkannya ke dalam tim Arsenal. Buntut insiden Takehiro Tomiyasu, Premier League dituntut ubah aturan. Mantan bek Chelsea, Jason Cundy menyoroti satu peraturan di Premier League yang mungkin perlu diubah setelah kartu merah yang diterima Takehiro Tomiyasu saat Arsenal menang 1-0 atas Crystal Palace. Jason Cundy mengklaim bahwa pelanggaran terhadap Ayew seharusnya tidak berubah kartu merah. Berbicara tentang pengusiran tersebut kepada Talksport, Cundy mengatakan, kartu kuning Tomiyasu adalah sebuah aib, kartu kuning yang kedua itu adalah aib yang mutlak. Jordan Ayew turun untuk mencarinya, dia bahkan tidak menyentuhnya. Saya tidak berpikir bahwa Arsenal dapat mengajukan banding karena itu adalah kartu kuning kedua. Jika ada akal sehat, kartu kuning itu seharusnya dibatalkan jika ada akal sehat dalam permainan. Imbasnya, Tomiyasu akan melewatkan pertandingan Arsenal berikutnya melawan Fulham di Emirates Stadium pada Sabtu 26 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Untungnya Alexander Zinchenko siap kembali ke starting line up setelah masuk dari bangku cadangan melawan Crystal Palace. Kai Havertz jadi sorotan, kesabaran Arsenal diuji. Sejak bergabung dengan Arsenal pada awal musim 2023-2024, performa Kai Havertz masih belum terlihat istimewa. Mantan gelandang Chelsea Emmanuel Petit meminta Arsenal untuk bersabar menunggu aksi terbaik Havertz. Seperti diketahui, Arsenal mendatangkan Havertz dari Chelsea dengan biaya cukup mahal. Pemain asal Jerman tersebut datang ke Emirates Stadium dengan biaya sebesar 75 juta euro. Namun pemain berusia 24 tahun tersebut belum menyumbangkan gol maupun assist. Havertz belum membuat dampak yang besar setelah bergabung dengan Arsenal. Namun Petit meminta mantan klubnya untuk bersabar dengan sang pemain. Dia menyarankan Havertz untuk meningkatkan kepribadian dan karakternya. Saya yakin dia harus meningkatkan kepribadian dan karakternya karena dia punya kualitas. Dia menderita atas apa yang terjadi dengan Chelsea musim lalu, tetapi dia adalah pencetak gol terbaik untuk Chelsea di musim lalu, kata Petit. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!